Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu, para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita, kajian kita, yaitu yang ke-17. Kajian yang ke-17 ini kita lanjutkan tentang pentingnya sejarah untuk kemajuan Islam sampai poin keempat di halaman 137, yaitu pelajaran 17 jilid 1 bab 1 jilid 1 bab 2 halaman 137. Keempat, perhatikan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Kehidupan Rasulullah SAW secara keseluruhan adalah kebijaksanaan. Apapun pendapat dan sikap beliau SAW pilih. Ya, apapun pendapat dan sikap yang beliau SAW pilih, maka dapat dipastikan bahwa ia merupakan kebijaksanaan. Inilah salah satu faedah utama dari mempelajari Sirah Nabawiyah, yakni mendulang hikmah dan kebijaksanaan dalam bentuk yang terbaik. Sebagai contoh, lihatlah bagaimana metode Rasulullah SAW dalam mengambil hati orang lain, dari mulai istrinya, para sahabatnya, dan bahkan musuh-musuhnya sekalipun. Lihatlah bagaimana di awal-awal Islam Rasulullah SAW tetap tawaf mengelilingi Ka'bah dengan ratusan berhala yang mengelilinginya selama bertahun-tahun tanpa menghancurkannya. Sementara pada momen pembebasan kota Mekah, Fathul Mekah, beliau tidak menyisakan satu berhala pun di Jazirah Arab. Beliau hancurkan seluruhnya. Perhatikanlah perbedaan sikap yang dibangun di atas kebijaksanaan yang sempurna. Yang sempurna ini. Lihatlah bagaimana tingginya kecerdasan beliau SAW dalam bersikap sesuai dengan situasi yang ada, yang waqi'. Lihatlah bagaimana selama fase dakwah di Mekah selama 13 tahun, bendera-bendera perzinahan masih berkibar di rumah-rumah para penzina, tanpa sama sekali Rasulullah SAW merusak atau mengusik perzinahan yang mereka lakukan. Akan tetapi pada momen lainnya Rasulullah SAW dengan tegas menegakkan hukum had bagi para pelaku penzina, bagi para pelaku zina. Lihatlah bagaimana pada momen tertentu Rasulullah SAW berdamai dengan kaum Yahudi, namun pada situasi lainnya beliau SAW memerangi, mengusir, melawan, bahkan mengeksekusi mereka. Lihatlah bagaimana kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam berdakwah selama di Mekah. Bagaimana beliau SAW mampu menahan diri meskipun menyaksikan sekian sahabatnya disiksa habis-habisan. Bahkan ada di antara mereka yang sampai mati syahid. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mampu menahan diri saat menyaksikan Yasir dan keluarganya disiksa dengan bengisnya oleh Abu Jahal. Beliau SAW hanya berkata, "Sabran ala Yasirin, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah surga. Al-Isabah jilid 3 648 halaman 648, kutipan Ustadz Dr. Firanda.
Pada masa itu, beliau SAW tidak memerintahkan satu sahabat pun untuk membunuh Abu Jahal atau gembong kesyirikan lainnya di Makkah. Padahal ada beberapa sahabat yang memiliki kekuatan saat itu, seperti Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, atau selain mereka. Padahal bisa jadi dengan terbunuhnya mereka, Islam akan semakin jaya. Namun di sisi lain, pada momen dan situasi lainnya, Rasulullah SAW mengutus sejumlah pasukan bersenjata lengkap untuk memerangi kaum Yahudi yang telah membunuh seorang muslim. Perhatikan bagaimana perbedaan sikap Rasulullah SAW yang sangat signifikan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Sikap Rasulullah SAW di awal perjanjian damai di Madinah berbeda dengan sikap Rasulullah SAW di akhir perjanjian tersebut. Sikap Rasulullah SAW di perang Badar berbeda dengan sikap Rasulullah SAW di perang Uhud dan seterusnya. Lihat pula bagaimana tahapan demi tahapan yang dijalani oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan syariat Islam, seperti perintah jihad, perintah hijab, keharaman khamar, riba, dan yang lainnya. Sekali lagi, ini semua menegaskan pentingnya mempelajari sirah nabawiyah secara runut dan utuh dari sumbernya yang valid. Sangat keliru jika seorang hanya mengamati pendapat, sikap, dan perbuatan tertentu dari Rasulullah SAW begitu saja, tanpa mengetahui berbagai latar yang membelakanginya, baik berupa momen, situasi, atau waktu tertentu. Bagaimana mungkin seorang dapat mengetahui semua ini dengan benar tanpa mempelajari sirah nabawiyah? Sebagai penutup poin keempat ini, mari kita perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil. Al-Baqarah 143. Umat Islam adalah wasati, yakni pertengahan, adil, moderat, serta jauh dari ifrat, berlebihan, ulu, dan juga jauh dari tafrit, menggampangkan, meremehkan. Lantas bagaimana kita dapat mengetahui praktek nyata dari wasitiyah yang dituntut dari kita? Mungkin setiap kita memiliki definisi masing-masing tentang wasitiyah ini, ya, tentang wasitiyah ini. Namun apakah barometer utama dan satu-satunya dalam menentukan definisi dan implementasi nyata dari wasitiyah ini? Jawabannya adalah sirah nabawiyah. Sebagai contoh, Rasulullah SAW memerintahkan serta memotivasi umatnya untuk menikah. Meskipun demikian, pernikahan tidak boleh menjadikan seorang lalai dari jihad, mencari nafkah, berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, dan yang lainnya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mencari nafkah, membebaskan kita untuk menentukan profesi apapun. Namun beliau SAW juga menegaskan agar pekerjaan-pekerjaan tersebut halal dan jangan sampai melalaikan seorang dari menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak sama hamba. Sikap moderat, wasitiyah seperti ini yang akan kita pelajari dari sirah nabawiyah. Inilah 4 poin penting yang hendaknya selalu kita hadirkan ketika menyusuri momen demi momen kehidupan Rasulullah SAW agar kita dapat mengambil manfaat secara benar dan maksimal darinya. Ya, Ustaz menggambarkan poin-poin tersebut, poin-poin penting dalam mempelajari sirah nabawiyah. Perlu diingat ini, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama syariat Islam. 1. Kedua, cintailah Rasulullah SAW. Ketiga, kenalilah Nabi Muhammad dengan benar SAW. Keempat, perhatikan kebijaksanaan Rasulullah dalam bermuamalah. Ya, ini
Ya. Kita sudah sampai kepada bab 3, yaitu dengan tema dari kegelapan menuju cahaya. Bab 3 dimulai dari halaman 143. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kondisi dunia penuh dengan berbagai macam bentuk penyelewengan, baik dalam hal agama maupun moral. Hukum rimba berlaku di mana-mana. Diskriminasi kasta merajalela. Perbudakan dan perampasan hak orang lain adalah hal yang lumrah. Fenomena ini terjadi secara menyeluruh di seluruh muka bumi, meskipun tingkat keparahannya berbeda pada setiap daerah. Tidaklah penduduk muka bumi melihat dan merasakan keadilan yang hakiki kecuali setelah adanya cahaya pelita kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa urgensi mengetahui keadaan dunia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah agar nilai cahaya Islam yang berharga ini semakin tampak bagi kita. Dengan mengetahui keadaan dunia sebelum terbitnya cahaya Islam, kita dapat semakin bersyukur atas nikmat Islam yang agung ini yang disampaikan kepada kita melalui sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innallaha nazara ila ahlil ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab." Sesungguhnya Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala melihat penduduk bumi, dan Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka semua, baik yang Arab maupun non-Arab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang masih berpegang teguh dengan agama mereka. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2865. Demikian keadaan manusia pada zaman kekosongan, yaitu zaman fitrah, antara usainya kenabian Nabi Isa alaihissalam dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Kondisi penduduk bumi saat itu telah mencapai tingkatan terendah dan benar-benar kehilangan arah, hingga Allah Azza wa Jalla sangat murka kepada mereka. Rasulullah SAW menyebut kata baqaya, sisa-sisa, untuk menegaskan bahwa jumlah mereka yang masih beragama dan bermoral sangatlah sedikit, sehingga tidak bisa memberikan pengaruh secara langsung terhadap terhadap selain mereka, karena sedikitnya tidak berpengaruh. Mereka bukanlah sekelompok yang saleh yang terkumpul pada satu tempat, melainkan tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga semakin lemahlah pengaruh mereka. Sudahlah berjumlah sedikit, tambah lagi jarak yang memisahkan mereka bisa mencapai ratusan hingga ribuan mil. Sementara sarana komunikasi dan transportasi belumlah seperti ini. Saudaraku pembaca, marilah kita mulai menyusuri peradaban manusia di berbagai tempat di saat itu, di zaman sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat kondisi manusia di zaman tersebut serta bagaimana akhlak lingkungan dan adat istiadat mereka. Bangsa Romawi. Berbicara tentang bangsa Romawi, pikiran kita pasti langsung tertuju kepada kerajaan Romawi yang kekuasaannya di kala itu hampir mencapai setengah permukaan bumi.
termasuk 75% dari dataran benua Eropa saat ini. Bahkan ada sebuah surah di dalam Al-Quran yang didamai dengan surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghulibatir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdapat, di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah, dalam kurung mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Quran surat Ar-Rum 2-4. Kerajaan Romawi terbagi menjadi dua bagian. Ya. Pertama, Romawi Timur, ibu kotanya adalah Konstantinopel. Di zaman Rasulullah SAW, negara ini dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Kaisar adalah sebutan bagi raja yang memimpin Romawi. Kedua, Romawi Barat, ibu kotanya adalah Roma. Kerajaan ini sudah runtuh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan tidaklah tersisa kecuali Romawi Timur. Dahulu di Romawi terdapat perselisihan keyakinan yang sangat sengit antara kelompok Nasrani. Kerajaan Romawi Timur menganut Kristen Ortodoks, sedang Romawi Barat menganut Kristen Katolik. Di antara mereka sering terjadi peperangan yang telah memakan korban ribuan nyawa selama bertahun-tahun. Bahkan hingga sekarang masih sering terjadi perseteruan keyakinan yang sengit antara kelompok Nasrani yang berbeda. Adapun dari sisi akhlak, maka bangsa Romawi saat itu mengalami kemerosotan moral yang sangat tajam. Contohnya, seperti telatnya usia pernikahan, sehingga pernikahan menjadi sesuatu yang tabu. Kebanyakan penduduknya memilih untuk membujang daripada menikah. Hal ini dikarenakan biaya pernikahan saat itu sangat mahal, sedangkan kebanyakan manusia adalah fakir miskin. Padahal harta di negara Romawi sangat banyak. Namun harta tersebut hanya terkumpul pada segelintir pejabat kerajaan Romawi. Dan fenomena ini tentunya menyebabkan tersebarnya zina di setiap tempat dan kacaunya nasab. Suap menyuap menjadi suatu asas dalam muamalah dengan petugas negara. Kebutuhan apapun tidaklah bisa terselesaikan tanpa memberikan suap terlebih dahulu. Begitu juga beratnya pajak yang dibebankan atas setiap penduduk yang ternyata merupakan kalangan miskin dan fakir, yang kemudian dialirkan kepada kalangan hartawan dan bangsawan di antara mereka. Lihat pula salah satu ajang yang menjadi hiburan di Romawi Timur, yaitu ajang gladiator. Ia merupakan ajang pergulatan antara para budak. Gladiator dengan binatang buas, para budak yaitu gladiator dengan binatang buas. Dalam sebuah arena yang terkunci yang ditonton oleh kalangan bangsawan dan hartawan di antara mereka. Mereka menikmati tontonan yang menampilkan kebengisan dan kekejian semacam ini. Mereka bertepuk tangan ketika melihat binatang buas yang akhirnya berhasil memakan budak yang telah mati setelah pergulatan. Saksikan juga bagaimana moral bangsa Romawi saat berperang. Di masa Vespasianus, salah satu kaisar Romawi, pernah dilakukan blokade atas kaum Yahudi di Kudus pada tahun 70 Masehi selama 5 bulan. Blokade ini usai pada bulan September tahun 70 Masehi.
dan kemudian diikuti dengan pembantaian keji nan bengis atas kaum Yahudi Kudus. Vespasianus memaksa setiap lelaki Yahudi untuk membantai istri dan anak-anaknya dengan tangannya sendiri. Siapapun yang tidak menuruti perintah ini maka disiksa habis-habisan. Lantaran rasa takut yang amat sangat, para lelaki Yahudi pun membunuhi keluarga mereka sendiri. Tidak cukup sampai di situ. Vespasianus kemudian mulai mengundi setiap dua lelaki Yahudi yang masih hidup untuk memutuskan siapakah di antara mereka yang akan membunuh saudaranya. Akhirnya mereka pun kembali saling membunuh di antara mereka. Lihatlah alangkah keji dan tak bermoralnya bangsa Romawi itu. Ini situs peninggalan. Bangsa Persia. Dari Romawi kita ke bangsa Persia. Demikian buku Ustadz Firanda. Kita akan beralih ke arah timur untuk melihat kerajaan Persia yang saat itu menguasai setengah bumi lainnya. Dahulu Persia menjadi simbol dalam kemajuan peradaban di segala bidang. Namun demikian moral dan akhlak mereka benar-benar berada pada titik terendah. Seperti lumrahnya pernikahan sedarah di antara mereka. Meskipun hal ini sangat tabu dan buruk, namun ternyata hal ini tersebar di tengah bangsa Persia. Amatlah biasa ketika itu jika seorang lelaki menikahi putrinya, saudarinya, atau bahkan ibunya. Dan hal ini tidak hanya dilakukan oleh para bangsawan, melainkan juga oleh kalangan jelata di antara mereka. Seorang raja berwenang untuk menikahi siapapun yang ia sukai dari rakyatnya, seperti Yazdegeret II, raja Persia yang menikahi putrinya sendiri, yang kemudian ia bunuh. Juga Bahram Jubin, raja Persia yang menikahi saudarinya. Bahkan tak sedikit raja-raja Persia yang menikahi ibunya. Bayangkan bagaimana perbuatan yang diingkari oleh siapapun di muka bumi yang dianggap hina oleh fitrah manapun, ternyata dianggap biasa oleh bangsa Persia yang konon maju dalam segala hal. Asal muasal perbuatan ini adalah ketika di masa Kavad, salah satu raja Persia terbesar dalam sejarah, muncul seorang lelaki bernama Mazdak. Mazdak adalah salah seorang cendekiawan filsuf. Dia berpendapat bahwa sejatinya manusia memiliki persamaan dalam segala hal. Pendapatnya ini secara eksplisit sangat baik. Namun, apakah maksud mereka sama dalam masalah hak dan muamalah? Tidak, bukan hanya pada masalah ini saja. Bahkan yang dimaksud ada persamaan dalam masalah harta dan wanita. Tidak ada penghormatan sama sekali terhadap kepemilikan orang lain di kerajaan ini. Semua yang ada menjadi milik bersama. Siapa saja boleh memasuki rumah orang lain dan mengambil harta serta istrinya. Dengan adanya nilai ini, orang-orang kuat mengambil kesempatan untuk merampas harta dan istri orang-orang lemah. Sedangkan orang-orang yang lemah tidak mampu untuk berbuat apapun dan tidak mampu untuk memasuki rumah orang yang kuat. Bahkan mereka tidak mampu untuk mengadu kepada penguasa. Karena persamaan tersebut telah menjadi bagian dari agama negara Persia. Akhirnya, kerajaan Persia mulai diliputi banyak permasalahan. Orang-orang enggan bekerja karena menganggap semua itu percuma jika akhirnya harta yang mereka raih tidaklah menjadi milik mereka. Pencurian dan pembunuhan pun merajalela di mana-mana. Namun Kavad tetap menganggap ini sebagai kebaikan karena ia merupakan bagian dari agama yang dibawa oleh Mazdak. Lihat juga bagaimana bangsa Persia mengagungkan raja-raja mereka. Bagi penduduk Persia, darah para raja mereka merupakan darah Tuhan. Sehingga level mereka berada jauh di atas level manusia biasa. Seorang yang hendak masuk menemui raja Persia harus sujud terlebih dahulu.
hingga sang raja mengizinkannya untuk bangkit. Orang terdekat raja seperti kalangan para peramal, pemimpin, dan para menteri berdiri sejauh 5 meter dari raja. Sedangkan kalangan yang paling rendah di antara mereka hanya boleh berdiri sejauh 10 meter dari raja. Adapun para utusan yang datang, mereka hanya diizinkan untuk berdiri sejauh 15 meter dari raja. Bahkan siapa saja yang ingin mendekati raja, maka dia harus meletakkan kain putih di mulutnya agar nafasnya tidak mengotori singgasana raja. Bandingkanlah semua itu dengan akhlak Rasulullah SAW yang selalu menjabat tangan pada tamunya dan tidak melepaskan tangan mereka hingga mereka yang melepaskannya terlebih dahulu. Bandingkanlah dengan Rasulullah SAW yang tidak akan memalingkan wajahnya dari para tamunya hingga mereka yang memalingkannya terlebih dahulu. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyelonjorkan kedua kakinya di hadapan orang-orang yang duduk bersamanya sebagai wujud kerendahan hati dan tawaduknya beliau. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2490 dinyatakan lemah oleh Al-Albani dalam kitabnya Dhaif Sunan At-Tirmidzi. Fenomena yang juga tidak kalah menyedihkan adalah sistem pengkastaan ala bangsa Persia yang sangat diskriminatif dan zalim. Sistem dan urutan pengkastaan ala mereka adalah sebagai berikut. Kasta raja, dan ini kasta yang tertinggi. Kasta kalangan bangsawan nan mulia yang hanya terdiri dari 7 marga. Tidak mungkin ada seorang pun yang masuk kasta ini selain keturunan dari 7 marga ini. Kasta para pemuka agama. Kasta para ksatria, yakni para ahli perang dan pemimpin pasukan. 6. Kasta cendekiawan, ahli ilmu, penulis, dokter, dan penyair. 5 itu kasta cendekiawan, ahli ilmu, penulis, dokter, dan penyair. 6. Kasta para pemimpin desa dan pengumpul pajak. 7 terakhir, kasta masyarakat jelata yang anggotanya melebihi 90% dari total penduduk kerajaan Persia. Mereka adalah para pekerja petani, pedagang, prajurit, dan budak. Kasta ini tidak memiliki hak yang berarti. Lalu mereka dibelenggu dengan rantai dalam peperangan sebagaimana yang disaksikan oleh kaum muslimin pada perang Ubulah, yaitu perang pertama dari rentetan peperangan penaklukan Persia yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Saat itu Persia membelenggu 6.000 pasukannya dengan rantai. Setiap 10 orang diikat dalam satu ikatan rantai, sehingga perang tersebut juga dinamakan dalam sejarah dengan perang Zatus Salasil. Salasil adalah bentuk jamak dari silsilah dan maknanya dalam bahasa Arab adalah rantai. Bayangkan bagaimana porak-porandanya pasukan yang terpaksa berperang dan harus diikat dengan rantai di hadapan pasukan Khalid bin Walid yang sangat mendambakan kematian di jalan Allah. Lihat Tarik Ar-Rusul wa Al-Muluk jilid 3 370. Dan keburukan yang terburuk pada bangsa Persia adalah penyembahan mereka terhadap api. Tersebutlah ketika itu seorang lelaki bernama Zarathustra di Persia. Dia merupakan pembesar filsafat yang ketenarannya bukan hanya di Persia melainkan di seluruh muka bumi. Zarathustra adalah pencetus ajaran Zoroastrianisme yang menjadi agama bangsa Persia ketika itu. Zoroastrianisme. Di antara ajarannya adalah melarang segala aktivitas yang membutuhkan api, karena api adalah Tuhan mereka. Ia juga berkata, sesungguhnya cahaya Tuhan menerangi setiap yang berada di timur. Demikianlah berbagai kerusakan besar baik akidah maupun moral yang tersebar di bangsa Persia yang akhirnya mengantarkan mereka kepada kebinasaan.
Penduduk Eropa Utara. Negara-negara yang berada di Eropa bagian utara adalah Inggris, Swedia, Denmark, Finlandia, dan Jerman. Eropa Utara saat itu berada di luar wilayah kerajaan Romawi. Ya, nanti kita lanjutkan lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya, yaitu kajian 18. Insya Allah kita cukupkan di halaman 153. Penduduk Eropa Utara. Demikian ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.